Rani adalah wanita tangguh yang membangun rumah tangganya dari nol bersama Dimas. Ia bekerja keras, mengorbankan impiannya demi keluarga. Tapi dunia Rani runtuh ketika Dimas membawa pulang seorang wanita muda bernama Nita, beserta anak mereka, dan memaksa mereka tinggal di rumah yang dibangun dari hasil kerja keras Rani sendiri. Rumah itu berdiri megah di sebuah komplek perumahan kelas menengah di pinggiran kota Bekasi. Cat dindingnya masih bersih, pagar hitamnya menjulang, dan tanaman hias di halaman kecilnya tampak terawat. Dari luar, rumah itu seperti tempat yang damai, tapi di dalamnya ada luka yang tumbuh pelan-pelan selama bertahun-tahun. Rani duduk di kursi rotan dekat jendela. Ia menatap halaman rumah sambil memegang cangkir teh yang sejak tadi tak tersentuh. Matanya kosong, tapi wajahnya tetap tenang. Tangannya yang dulu halus, kini mulai terlihat kasar akibat bertahun-tahun bekerja demi menopang hidup rumah tangganya. Dimas, suaminya, baru saja pergi bekerja. Rutinitas itu tak pernah berubah, bahkan setelah rasa di antara mereka berubah menjadi asing. Rani tahu benar bagaimana semuanya dimulai, ketika rumah itu masih sekadar tanah kosong, saat ia dan Dimas menabung dari hasil kerja serabutan. Bahkan ketika mereka hanya makan nasi dengan telur dadar karena tak sanggup membeli lauk lain. Ia ingat betul saat mereka pertama kali menyambangi kantor notaris, membicarakan kredit rumah. Semua atas nama bersama, tapi Rani yang membayar lebih banyak cicilan karena Dimas saat itu masih sering berpindah kerja. Ia juga yang mengurus surat, mengatur anggaran, dan menyiapkan segala keperluan, karena sejak awal ia percaya, rumah itu adalah simbol cinta mereka. Tempat untuk tumbuh tua bersama. Tapi waktu telah mengubah segalanya. Sekitar 2 tahun terakhir, hubungan mereka mulai renggang. Dimas sering pulang malam, ponselnya selalu disembunyikan, dan Rani tak pernah lagi menjadi prioritas. Tak ada lagi sarapan bersama, tak ada lagi tawa ringan sebelum tidur. Rani mencoba bertahan, berpikir ini hanya fase, hanya ujian rumah tangga seperti yang sering dikatakan orang tua. Tapi batinnya tak bisa dibohongi. Ia merasa sendirian di dalam rumah yang dulu dibangun bersama. Hingga akhirnya, hari itu datang. Hari di mana Dimas pulang, membawa seorang perempuan muda dan seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Tanpa penjelasan, tanpa permisi, Dimas menyuruh Rani untuk mengerti. Perempuan itu, katanya, butuh tempat tinggal. Dan anak itu, anak kandung Dimas dengan perempuan itu, butuh rumah. Rani hanya diam, tak menangis, tak berteriak. Ia hanya duduk, seperti pagi ini, dengan cangkir yang tetap penuh. Batinnya menjerit, tapi wajahnya tetap tenang. Ia tahu jika ia melawan saat itu juga, tak akan ada yang berpihak padanya. Bahkan hukum sekalipun bisa jadi tidak berpihak jika semuanya masih atas nama bersama. Ia tidak butuh simpati. Ia butuh strategi. 2 hari setelah kejadian itu, Rani diam-diam mendatangi notaris yang dulu menangani surat rumah. Dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun, struk cicilan, bukti transfer, serta pengakuan bahwa Dimas selama ini tidak ikut membayar secara langsung, ia meminta agar kepemilikan rumah diproses ulang. Ia tahu ini tidak akan mudah, tapi ia juga tahu, hukum bisa memihak kepada yang punya bukti. Sementara itu, kehidupan di dalam rumah berubah drastis. Rani tak lagi merasa sebagai istri. Ia seperti tamu di rumah sendiri. Perempuan bernama Nita itu mulai mengatur banyak hal. Dari dapur, cucian, hingga ruang keluarga. Semuanya perlahan dikendalikan oleh tangan yang dulunya hanya menyentuh suaminya secara diam-diam. Dimas bersikap seolah tak peduli. Ia tidur bersama Nita di kamar tengah, sementara Rani tetap tidur di kamar utama, kamar yang dulunya jadi saksi awal kehidupan mereka. Anak kecil itu sering berlari-lari di lorong rumah, memanggil Dimas dengan panggilan "Ayah", tanpa rasa bersalah. Dan Rani hanya bisa menahan sesak setiap kali mendengarnya. Tapi ia tidak bodoh, dan ia tidak akan kalah. Setiap pagi, Rani menyalakan laptopnya. Ia mulai mencatat hari, tanggal, kejadian, bahkan perubahan perilaku Dimas. Ia menyimpan semua rekaman CCTV rumah, foto perhiasan yang hilang, dan mencatat semua pengeluaran rumah tangga.
Ia tahu, semua itu akan berguna suatu hari nanti. Ia tidak tahu pasti kapan waktunya akan tiba, tapi ia yakin, balasan paling menyakitkan bukan datang dari emosi, tapi dari perhitungan yang tenang. Rumah yang dulu dibangun dengan cinta, kini menjadi ladang perang diam-diam. Tapi Rani takkan membiarkan dirinya kalah di medan yang ia kenal betul. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal. Ini adalah simbol perjuangan. Dan ia akan merebutnya kembali, bukan hanya bangunannya, tapi juga martabat yang hampir direnggut darinya. Hari itu cuaca mendung. Udara di sekitar perumahan terasa lebih lembab dari biasanya. Awan menggantung di langit Bekasi seperti pertanda bahwa sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Rani baru saja selesai mengepel lantai ketika suara mobil berhenti di depan rumah. Ia menoleh ke arah jendela dan melihat Dimas keluar dari mobil dengan langkah tergesa. Di belakangnya, seorang perempuan muda turun sambil menggendong anak kecil. Rani berdiri diam. Tak perlu waktu lama untuk menyadari bahwa hari itu akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Dimas membuka pintu rumah tanpa ekspresi bersalah. Perempuan muda itu ikut masuk, membawa koper besar yang langsung diletakkan di ruang tamu. Anak kecil itu berlari-lari di sekitar ruang keluarga, tertawa lepas. Rani tidak bergerak dari posisinya. Ia menatap ketiganya dengan wajah tanpa reaksi. Di dalam dadanya, ada sesuatu yang pecah, bukan karena terkejut, tapi karena semua dugaan yang selama ini ia simpan dalam diam ternyata benar. Hari itu menjadi awal dari perubahan besar dalam rumah tangga mereka. Dimas tak menjelaskan siapa perempuan itu. Tidak ada penjelasan, permintaan maaf, atau bentuk pertanggungjawaban. Ia hanya bersikap seolah semua ini wajar dan Rani harus menerima. Perempuan itu mulai tinggal di rumah yang Rani bangun dengan jerih payahnya, tanpa rasa malu atau sungkan. Ia bahkan menggunakan dapur dan kamar mandi seperti penghuni tetap. Malam hari, Rani tidur sendirian di kamar utama. Sementara itu, suara dari kamar tengah terdengar jelas. Tawa perempuan itu, tangis anak kecil, hingga suara televisi yang menyala semalaman. Tidak ada batasan. Tidak ada perasaan bersalah dari siapapun. Rani merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Keesokan harinya, rutinitas berubah. Perempuan itu mulai mencampuri urusan rumah. Ia mengganti letak perabot, membersihkan rak, bahkan menyusun ulang pakaian di lemari. Anak kecil itu berlarian di seluruh sudut rumah, menabrak vas bunga dan menjatuhkan mainan di lantai. Dimas membiarkan semuanya berjalan begitu saja. Ia seperti sudah menetapkan peran masing-masing, perempuan muda itu sebagai pasangan baru, anak itu sebagai bagian dari keluarga, dan Rani sebagai pengurus rumah tangga yang tak lagi dianggap penting. Tetangga mulai bertanya. Mereka melihat pergerakan di dalam rumah yang tak biasa. Beberapa ibu-ibu kompleks mulai berbisik saat melihat Rani di warung atau saat menyiram tanaman. Tapi tak satu pun yang berani bertanya langsung. Semua tahu, gosip tentang kehadiran orang ketiga sudah lama beredar. Kini, itu menjadi kenyataan. Rani tidak memberi penjelasan. Ia tetap menjalankan tugasnya seperti biasa, membersihkan rumah, memasak, mencuci. Tapi di dalam pikirannya, strategi mulai tersusun. Ia tahu, jika ingin merebut kembali martabatnya, ia harus tetap tenang. Emosi tidak akan menyelesaikan apapun. Ia memilih untuk bertahan, mengamati, dan mencatat. Setiap malam, Rani membuka laptopnya dan mulai menulis catatan harian. Ia mendokumentasikan segala perubahan, dari siapa yang tinggal di kamar mana, aktivitas yang terjadi setiap harinya, hingga pergerakan keuangan rumah tangga. Ia mulai menghitung ulang sisa tabungannya, membuka kembali file surat kepemilikan rumah, dan mengecek status legal seluruh aset yang ada. 2 minggu berlalu. Selama itu, Dimas semakin jarang berbicara padanya. Komunikasi hanya sebatas hal-hal teknis, kebutuhan dapur, tagihan listrik, dan jadwal servis kendaraan. Perempuan muda itu sudah bertindak seperti istri sah. Ia bahkan mengenakan daster milik Rani, menggunakan alat makeup yang ada di meja rias kamar, dan memasang foto bersama anaknya di dinding ruang tamu. Rani hanya memperhatikan. Ia tidak menegur. Tapi semakin banyak ia melihat, semakin dalam kemarahannya terkubur.
Bukan karena kehilangan cinta, tapi karena diinjak dalam diam di rumah yang ia bangun dari keringatnya sendiri. Anak kecil itu sering memanggil Dimas dengan sebutan "Ayah" sambil berlari memeluknya. Suara itu menghantam batin Rani berkali-kali. Ia tahu anak itu tak bersalah, tapi keberadaannya menjadi simbol dari pengkhianatan yang nyata. Pada minggu ketiga, Rani mulai bergerak lebih konkret. Ia kembali menemui notaris, membawa semua dokumen dan bukti pembayaran yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa ia ingin kepemilikan rumah sepenuhnya di balik nama atas dirinya. Tidak ada emosi. Semuanya berdasarkan data dan bukti yang sah. Proses hukum memang tidak cepat, tapi notaris memberi sinyal positif. Dokumen Rani lengkap. Ia membayar cicilan rumah dari awal hingga lunas, sementara Dimas hanya mencicil 2 kali dan itu pun jumlahnya kecil. Ini menjadi pijakan kuat bagi Rani untuk melangkah lebih jauh. Kembali ke rumah, wajah Rani tetap tenang. Ia mulai membuat batasan-batasan kecil. Meja makan kini dibagi 2. Satu sisi untuk dirinya, sisi lain untuk penghuni baru. Handuk dan peralatan mandi diberi tanda. Kunci kamar dikunci rapat. Ia tidak lagi melayani kebutuhan Dimas, tidak memasak untuk 3 orang, dan mulai membatasi interaksi. Perempuan muda itu mulai merasa tidak nyaman. Ia memperhatikan perubahan sikap Rani, tapi tak bisa berbuat banyak. Dimas hanya bersikap masa bodoh. Ia merasa sudah menguasai rumah, dan Rani tak punya keberanian untuk melawan. Ia tak tahu bahwa Rani sedang menunggu momen yang tepat untuk membalas. Di malam ke-28 sejak kedatangan perempuan itu, Rani membuka jendela kamarnya. Udara malam masuk perlahan. Di bawah langit gelap, ia menatap langit tanpa kata. Dalam hati, ia berjanji, rumah itu akan kembali padanya. Bukan sekadar bangunan, tapi juga harga dirinya yang selama ini diinjak oleh orang yang dulu ia sebut suami. Dan saat waktunya tiba, tak akan ada yang bisa menghentikannya. Pagi itu, rumah tampak berjalan seperti biasa. Suara sendok beradu dengan piring terdengar dari dapur. Televisi di ruang keluarga menyala tanpa ada yang menonton. Anak kecil itu sibuk dengan mainan plastiknya, sementara perempuan muda bernama Nita sibuk dengan ponsel di tangan. Dimas duduk di sofa, tampak santai seperti kepala keluarga yang tak terganggu oleh apapun. Rani bangun lebih awal. Seperti biasa, ia membersihkan halaman dan menyiram tanaman. Wajahnya tetap tenang, tapi tubuhnya semakin kurus. Rambutnya yang dulu selalu terurus, kini dibiarkan terikat seadanya. Tidak ada lagi perawatan rutin atau waktu untuk diri sendiri. Tapi semua itu bukan karena kelemahan. Rani sedang bertahan, bukan menyerah. Setelah membersihkan dapur, Rani kembali ke kamarnya. Di sana, ia membuka laci kecil dan memeriksa ulang semua dokumen penting. Sertifikat rumah, bukti cicilan, catatan pengeluaran rumah tangga, dan bukti transaksi dari rekening pribadinya. Ia mengurutkan semuanya rapi ke dalam map. Dokumen-dokumen itu bukan sekadar arsip. Itu adalah senjata. Dan Rani tahu, senjata harus dirawat dengan baik sebelum digunakan. Beberapa hari terakhir, ia intens berhubungan dengan notaris dan penasihat hukum. Semua informasi dikumpulkan. Status pernikahan, bukti perselingkuhan, bahkan bukti bahwa rumah dibeli dan dibiayai sepenuhnya olehnya. Setiap informasi ditulis dengan rinci, tanpa celah. Rani bekerja seperti auditor, memastikan tidak ada satupun yang luput dari perhitungannya. Sementara itu, Dimas semakin nyaman. Ia menganggap kehadiran Nita dan anak itu sebagai hal biasa. Tak ada rasa bersalah, tak ada kepekaan terhadap perubahan suasana rumah. Bahkan barang-barang milik Rani mulai tergeser. Cermin besar di kamar tamu diganti. Sprei favorit Rani disingkirkan. Beberapa pakaian miliknya ditemukan terselip di bawah tumpukan kain milik Nita. Tapi Rani tetap diam. Ia tidak melawan secara langsung, karena tujuannya bukan bertengkar, melainkan membuktikan siapa yang layak tinggal di rumah itu. Setiap malam, Rani duduk di depan laptop. Ia mencatat peristiwa hari itu. Dari jam berapa Dimas pulang, aktivitas apa saja yang dilakukan Nita di rumah,
hingga jumlah makanan yang dibeli menggunakan uang belanja bulanan. Semua ditulis seperti laporan keuangan, lengkap dengan tanggal dan bukti pendukung. Setiap hal kecil menjadi bagian dari puzzle yang suatu saat akan membentuk gambaran besar. Ia tidak bisa mengandalkan emosi. Air mata tidak akan mengubah apapun. Karena itu, Rani memilih jalur hukum dan logika. Ia tahu, perasaan hancur hanya akan membebani. Tapi bukti konkret bisa menghancurkan lawan dalam satu putusan sidang. Di luar rumah, gosip mulai menyebar. Tetangga kompleks mulai menyadari bahwa rumah itu dihuni oleh 2 perempuan, 1 pria, dan 1 anak. Beberapa tetangga mulai menjaga jarak, tapi sebagian lain diam-diam bersimpati kepada Rani. Mereka tahu Rani bukan tipe perempuan yang suka drama. Ia dikenal tenang, rajin, dan tidak pernah terlihat mencari masalah. Tapi mereka juga tahu, di balik ketenangan itu, ada luka yang tidak terlihat. Hari-hari berikutnya, Nita mulai menunjukkan sikap lebih berani. Ia memerintah pembantu harian, mengatur menu makan, bahkan mulai menyuruh Rani untuk melakukan pekerjaan rumah tambahan. Rani tetap menurut. Ia tidak membantah. Karena bagi Rani, setiap perlakuan buruk adalah catatan tambahan dalam berkasnya. Beberapa kali Dimas membawa teman-temannya ke rumah. Mereka duduk di ruang tamu, bercanda, merokok, dan tertawa bersama Nita seolah semuanya baik-baik saja. Rani tidak pernah diperkenalkan, tidak pernah diajak berbicara. Ia hanya menjadi bayangan di rumah yang dulu penuh kenangan. Tapi sekali lagi, ia tidak menggugat. Ia membiarkan semuanya berjalan, sambil mencatat siapa saja yang datang, apa saja yang dibicarakan, dan bagaimana reaksi Dimas terhadap semua itu. Di hari ke-35 sejak Nita tinggal di rumah, Rani mendapat kabar dari notaris. Proses balik nama rumah bisa dimulai. Seluruh dokumen dinyatakan lengkap. Ia hanya perlu datang ke kantor untuk menandatangani berkas-berkas resmi dan membayar biaya administrasi. Rani tersenyum kecil. Itu adalah langkah nyata pertama menuju pemulihan harga diri. Malam harinya, Rani kembali duduk di depan laptop. Kali ini, ia tidak hanya menulis. Ia membuka email dari kuasa hukumnya dan mulai menyusun dokumen gugatan. Bukan hanya gugatan perceraian, tapi juga permohonan perlindungan hukum atas properti yang selama ini dia miliki. Dalam dokumen itu, dituliskan seluruh kronologi, lengkap dengan lampiran bukti yang tak terbantahkan. Selama lebih dari sebulan, Rani menahan semua luka. Ia tidak teriak, tidak menghina, tidak menyebarkan aib. Tapi di balik diamnya, ia membangun sebuah struktur yang perlahan akan mengguncang pondasi hubungan Dimas dan Nita. Ia tidak akan mengusir mereka dengan tangan kosong. Ia akan melakukannya dengan dokumen legal dan keputusan pengadilan yang sah. Waktu tidur Rani berkurang, tapi semangatnya tumbuh. Ia mulai merasa hidup kembali, bukan karena bahagia, tapi karena memiliki tujuan. Bukan untuk membalas dendam dengan amarah, tapi untuk membuktikan bahwa ia tidak selemah yang orang pikirkan. Rani bukan korban. Ia adalah perencana. Dan semua orang yang menganggapnya lemah akan segera melihat siapa sebenarnya yang paling berhak atas rumah itu, dan atas harga diri yang selama ini mereka injak. Pagi itu, Rani berpakaian lebih rapi dari biasanya. Kemeja lengan panjang, celana kain, dan sepatu tertutup yang biasa ia kenakan saat bekerja dulu. Ia meninggalkan rumah lebih awal dari jadwal rutinnya, tidak membawa banyak barang, hanya sebuah map coklat tebal dan tas jinjing kecil. Dimas dan Nita masih tertidur. Anak kecil itu belum bangun. Rumah dalam keadaan sepi, tapi di dalam diri Rani, detak langkahnya terasa lebih mantap dari sebelumnya. Tujuan Rani adalah kantor notaris di pusat kota. Di tempat itu, seluruh dokumen hukum akan disahkan dan kepemilikan rumah akan diperjelas. Ia sudah menjalani proses panjang, mengumpulkan bukti pembayaran cicilan sejak awal, rekening koran, dan surat pernyataan dari bank pembiayaan. Semua data telah diverifikasi dan dinyatakan sah. Rani tidak ingin ada celah hukum yang bisa dipakai Dimas untuk melawan. Hari ini, ia datang untuk menandatangani peralihan nama kepemilikan secara penuh. Proses berjalan lancar. Petugas menjelaskan bahwa setelah dokumen ditandatangani,
Nama pemilik tunggal rumah akan tercatat resmi atas nama Rani. Tidak bisa diganggu-gugat. Tidak bisa digugat balik kecuali dengan bukti tandingan yang sangat kuat, yang jelas tidak dimiliki oleh Dimas. Notaris memberikan salinan sah dokumen kepemilikan dan menyarankan agar Rani menyimpannya di tempat aman. Rani menanggapi dengan tenang. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya kelegaan yang perlahan muncul dari dalam dirinya. Kepulangan Rani ke rumah sore itu terasa berbeda. Ia masuk ke dalam pagar rumah dengan tatapan lurus. Di dalam rumah, Nita sedang duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Anak kecil itu tertidur di pangkuannya. Dimas belum pulang. Rani melewati mereka tanpa berkata apa-apa. Lalu masuk ke kamar dan menyimpan dokumen di laci terkunci. Rani mulai merapikan barang-barangnya yang terserak, menyusun ulang lemari, dan mengambil alih kembali ruang pribadinya. Ia juga mulai menyusun surat pernyataan tertulis mengenai batas penggunaan ruang di dalam rumah, walaupun belum dibagikan kepada siapapun. Bagi Rani, langkah-langkah ini bukan soal kuasa, tapi perlindungan atas ruang hidup yang sudah dirampas secara diam-diam. Hari-hari berikutnya, situasi di rumah mulai berubah. Nita yang sebelumnya bebas bergerak mulai merasa dibatasi. Rani tidak lagi menyisakan ruang di meja makan. Peralatan dapur mulai dibatasi penggunaannya. Pembantu harian hanya menerima instruksi dari Rani. Semua itu dilakukan tanpa ancaman, tanpa bentakan, hanya lewat kebijakan diam-diam yang perlahan menggeser posisi Nita sebagai istri bayangan. Dimas mulai gelisah. Ia memperhatikan perubahan yang tidak biasa. Rani tidak lagi melayani keperluannya, tidak lagi memasak khusus untuknya, bahkan tidak menyapa saat ia pulang. Tapi yang lebih mengganggu, Nita mulai mengeluh. Beberapa perabot dibatasi penggunaannya. Beberapa area rumah dikunci. Ketika Dimas mencoba bertanya, Rani hanya menjawab singkat dan melanjutkan aktivitasnya tanpa memberi ruang untuk diskusi. Di luar rumah, Rani kembali mengaktifkan jaringan lamanya. Ia menghubungi mantan rekan kerja, meminta referensi pengacara keluarga, dan mulai mencari tahu langkah hukum lanjutan untuk mengamankan aset. Ia juga memantau status Dimas di berbagai platform keuangan. Rani menemukan bahwa Dimas memiliki utang pribadi yang cukup besar. Sebagian ditutupi dengan meminjam uang atas nama rumah tangga mereka. Fakta itu memperkuat alasan hukum Rani untuk bertindak lebih tegas. Perempuan itu tahu bahwa dokumen bukan segalanya. Pengakuan hukum penting, tapi perlindungan secara sosial juga harus dijaga. Karena itu, Rani mulai membuka komunikasi dengan beberapa tetangga dekat. Ia menjelaskan secara perlahan dan tidak menyudutkan siapapun, hanya menyampaikan bahwa ada ketidaksesuaian dalam rumah tangganya yang sedang ia urus secara hukum. Langkah ini membuatnya mendapat dukungan moral. Beberapa tetangga mulai menghindari interaksi dengan Nita. Lingkungan sosial pun perlahan berpihak kepada Rani. Dalam beberapa minggu, struktur di dalam rumah berubah total. Dimas dan Nita merasa tidak sebebas dulu. Mereka tidak lagi bisa seenaknya menempati ruang tamu atau menggunakan peralatan rumah tangga. Anak kecil itu bahkan mulai mengeluh karena tidak bisa menyalakan televisi sesuka hati. Semua akses diatur ulang oleh Rani secara tenang, seperti seseorang yang mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Nita mulai menunjukkan ketegangan. Ia menjadi lebih defensif, mudah tersinggung, dan beberapa kali memarahi pembantu karena hal kecil. Sementara itu, Dimas tampak tertekan. Ia seperti mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang berubah secara sistematis, tapi ia tak tahu bagaimana harus meresponsnya. Rani tetap tak menyulut emosi. Ia hanya menjalankan rumah sesuai aturan yang sekarang secara sah berada di bawah namanya. Pada suatu sore, surat pemberitahuan dari pengacara datang. Isinya adalah peringatan kepada Dimas untuk segera menyelesaikan urusan legal terkait kepemilikan rumah, serta pemberitahuan bahwa hak tinggalnya akan dipertimbangkan kembali jika situasi tidak berubah. Surat itu ditandatangani resmi dan dikirim atas nama Rani. Dimas terlihat terpukul. Untuk pertama kalinya sejak ia membawa perempuan lain ke rumah, ia menyadari bahwa Rani bukan sekadar bertahan. Ia sedang membalas. Bukan dengan amarah, tetapi dengan langkah-langkah yang rapi dan legal. Kontrak cinta yang dulu mereka sepakati secara diam-diam, kini berubah menjadi kontrak kekuasaan.
Dan surat yang ditandatangani hari itu menjadi bukti bahwa cinta yang dikhianati bisa berubah menjadi alat penegasan paling tajam. Rani tidak sedang berebut hati Dimas. Ia tidak berusaha merebut kembali posisi sebagai istri. Ia hanya ingin satu hal, haknya. Dan rumah itu adalah simbol dari seluruh hak yang selama ini dia perjuangkan. Perubahan di dalam rumah semakin terasa. Rani menjalankan segalanya dengan ritme teratur. Ia tidak lagi mencampuri urusan pribadi Dimas dan Nita. Tapi ia mengatur rumah seperti kepala keluarga yang sah. Jadwal makan diatur ulang. Barang-barang pribadi yang dulu dibiarkan berserakan kini dipindahkan ke tempat yang lebih terbatas. Semua dilakukan secara sistematis, tanpa suara, tanpa benturan langsung. Nita mulai merasa tidak nyaman. Ia terbiasa dengan ruang yang bebas. Tapi sekarang, ruang tamu hanya bisa dipakai pada jam tertentu. Dapur hanya tersedia untuk satu orang dalam satu waktu. Anak kecil itu tidak bisa lagi bermain bebas seperti sebelumnya. Suara keras dibatasi. Acara televisi disensor. Bahkan lampu ruang tengah dimatikan pukul 9 malam. Semua itu bukan larangan langsung, tapi kebijakan rumah yang mulai diberlakukan dengan tegas. Dimas mencoba bertahan. Ia tahu ada perubahan, tapi ia tidak ingin menghadapinya. Ia menghindari konfrontasi, menganggap Rani hanya sedang mencari perhatian. Tapi kenyataannya, Rani tidak sedang bermain emosi. Ia sedang menata ulang rumah yang sah miliknya. Di balik ketenangan Rani, ada sistem yang ia bangun perlahan. Ia mencatat pengeluaran harian. Ia menghitung beban listrik, air, dan kebutuhan lainnya. Ia mulai menagih pembagian biaya secara proporsional. Semua dibuat dalam bentuk tulisan, disampaikan secara resmi melalui catatan harian yang diserahkan kepada Dimas. Tidak ada emosi dalam kertas itu, hanya angka dan jadwal. Nita semakin frustasi. Ia bukan istri sah. Ia tidak punya hak hukum atas rumah itu. Ia mulai menyadari bahwa semua kenyamanan yang dulu ia rasakan hanya ilusi sesaat. Ia tidak bisa menuntut apapun. Ia tidak punya posisi. Ia hanya tamu, dan sekarang mulai diperlakukan seperti itu. Beberapa kali Nita mengadu kepada Dimas. Ia merasa tertekan, merasa tidak dihargai. Tapi Dimas tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak bisa menantang Rani secara hukum, karena semua dokumen kini atas nama istri sahnya. Bahkan surat-surat rumah sudah berpindah tangan secara resmi. Dimas hanya bisa bertahan di tengah-tengah dua sisi yang semakin renggang. Rani tidak menunjukkan permusuhan secara langsung, tapi setiap tindakannya terarah. Ia mulai mengganti kunci lemari dapur. Ia menata ulang barang-barang elektronik dan menguncinya setelah digunakan. Ia memperbaiki kamar utama, menyusun ulang interiornya, dan memberi batasan kepada siapapun yang hendak masuk tanpa izin. Rumah yang dulu terbuka, kini memiliki batas di setiap sudutnya. Nita mulai kehilangan kendali. Ia marah dalam diam. Ia menyindir, membanting barang, dan beberapa kali meninggalkan pekerjaan rumah berantakan. Tapi tidak ada reaksi dari Rani. Semua dibersihkan seperti biasa, tanpa komentar. Ketidaksopanan Nita dibalas dengan ketegasan yang tidak bisa dilawan. Seminggu kemudian, suasana rumah semakin kaku. Tidak ada lagi obrolan. Tidak ada aktivitas bersama. Dimas lebih banyak diam. Nita mulai sering keluar rumah, mencari udara segar atau sekadar menghindari tatapan Rani yang tenang tapi menekan. Anak kecil itu pun mulai rewel. Ia tidak paham situasi, tapi ia merasakan ketegangan yang memenuhi setiap ruangan. Pada minggu berikutnya, Rani mengambil langkah tambahan. Ia mengajukan laporan kepada pengurus lingkungan perumahan. Isinya bukan aduan emosional, tapi pemberitahuan administratif bahwa rumah tersebut kini sah miliknya, dan hanya ia yang memiliki wewenang atas siapapun yang tinggal di sana. Surat itu dilampiri dengan salinan kepemilikan rumah dan disampaikan secara resmi. Dampaknya cepat terasa. Pengurus kompleks mulai memperlakukan Rani sebagai satu-satunya pemilik rumah. Undangan lingkungan, tagihan iuran, dan informasi lain hanya disampaikan kepadanya. Dimas dan Nita menjadi bayangan di dalam rumah yang mereka duduki tanpa dasar hukum. Tekanan terus meningkat.
Nita beberapa kali meminta Dimas mencari tempat tinggal lain. Ia merasa tidak tahan dengan perlakuan Rani yang seolah membatasi semua geraknya. Tapi Dimas masih menolak. Ia merasa malu. Pergi berarti mengakui kekalahan. Tapi bertahan berarti menanggung ketegangan setiap hari. Rani tidak memberi batas waktu. Ia tidak mengusir. Tapi setiap tindakan yang ia lakukan memberi pesan yang jelas. Rumah itu bukan milik bersama, dan mereka tinggal di sana hanya karena ia belum mengambil tindakan akhir. Ia tidak memberi ancaman, tapi ia memberi batas yang tidak bisa dilewati. Malam-malam di rumah itu menjadi sunyi. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada percakapan. Bahkan suara televisi terdengar seperti gangguan. Semua berjalan dalam keheningan yang tegang. Dimas mulai kehilangan arah. Ia tidak bisa memulihkan situasi, dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Nita mulai membenci rumah itu. Ia merasa terperangkap. Hingga pada suatu pagi, koper milik Nita dipindahkan ke dekat pintu depan. Tidak ada yang mengusirnya. Tidak ada pertengkaran. Tapi semua tahu, itu tanda bahwa waktunya hampir habis. Rani hanya berjalan melewati koper itu seperti biasa, tanpa kata. Dimas tidak memberi penjelasan, hanya menunduk dan pergi bekerja lebih awal dari biasanya. Hari itu, Nita pergi, tidak membawa banyak barang. Hanya koper besar dan anak kecil yang digendong dengan wajah kebingungan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan rumah dengan langkah cepat, seolah ingin melupakan tempat itu secepat mungkin. Dimas kembali malam harinya. Ia masuk ke rumah yang kini sunyi. Tidak ada suara anak kecil. Tidak ada Nita. Hanya Rani yang duduk di ruang makan, mencatat sesuatu di buku kecil. Dimas tidak mengatakan apapun. Ia tahu, keputusan itu bukan karena tekanan langsung, tapi karena ketidakmampuan mereka sendiri bertahan dalam sistem yang dibangun Rani. Rani tidak pernah pergi. Ia tidak pernah meninggalkan rumah itu. Tapi yang pergi justru mereka yang dulu datang dengan penuh percaya diri, lalu perlahan tersingkir oleh keteguhan yang tidak terlihat. Rani membuktikan bahwa bukan suara keras yang membuat seseorang bertahan, tapi langkah tenang dan perhitungan yang tidak pernah lelah. Dan sekarang, rumah itu kembali menjadi miliknya. Bukan karena ia berjuang secara terang-terangan, tapi karena ia tidak pernah berhenti menata kembali apa yang memang sudah menjadi haknya. Hari-hari setelah kepergian Nita berjalan lebih tenang. Rumah itu kembali hanya dihuni dua orang, Rani dan Dimas. Namun, suasana tidak kembali seperti dulu. Bukan karena Rani belum memaafkan, tapi karena ia sudah melepaskan. Bukan lagi soal mempertahankan pernikahan, melainkan soal menyelesaikan yang belum dituntaskan secara hukum dan moral. Rani bangun pagi seperti biasa. Ia tetap menjalankan rutinitas dengan ritme yang tertata. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai lebih sering duduk di depan laptop, bukan hanya untuk menulis laporan harian, tapi juga membuka folder khusus yang ia beri nama dokumen pendukung. Folder itu berisi ratusan file, tangkapan layar, rekaman suara, foto, bahkan histori transfer yang menunjukkan aliran dana mencurigakan dari rekening bersama ke rekening pribadi Dimas. Salah satu bukti paling kuat ada dalam ponsel lama milik Dimas yang sempat rusak dan ditinggalkan begitu saja. Rani menemukan ponsel itu tersimpan di lemari bawah, terkubur bersama barang-barang tidak terpakai. Ia memperbaikinya secara diam-diam di sebuah konter kecil di pusat perbelanjaan. Ponsel itu hidup kembali dengan sistem operasi lama yang masih menyimpan seluruh histori pesan dan galeri foto. Isinya membuka kembali seluruh kisah pengkhianatan itu, dari awal hingga akhir. Pesan-pesan bernada mesra antara Dimas dan Nita, foto-foto liburan mereka di hotel saat Rani sedang bekerja lembur, bahkan rekaman suara panggilan dengan pembicaraan seputar uang cicilan rumah yang justru digunakan untuk menyewa apartemen sementara bagi Nita. Tidak ada keraguan. Bukti itu autentik dan tak terbantahkan. Rani menyimpan semuanya ke dalam USB flash drive, lalu membuat salinan cadangan di hard disk eksternal dan di penyimpanan cloud. Ia menyusunnya dalam urutan kronologis, lengkap dengan tanggal dan lokasi. Semua data diberi nama jelas agar saat dibuka nanti, tidak memerlukan penjelasan panjang. Rani mempersiapkannya bukan untuk hari ini,
Tapi untuk hari saat pengadilan meminta penjelasan, ia tahu Dimas tidak tahu bahwa ponsel itu sudah aktif kembali. Dan Rani tidak akan menggunakannya sembarangan. Ia menunggu waktu yang tepat. Ia tidak ingin gegabah. Semua harus sesuai jalur hukum, sesuai tata cara yang sudah ia rancang dengan bantuan penasihat hukumnya. Sementara itu, Dimas mulai berubah. Ia lebih sering berada di rumah, mencoba kembali berinteraksi dengan Rani. Tapi perhatian yang ia berikan terasa palsu. Rani tidak pernah menanggapinya lebih dari sekadar kewajaran. Ia bersikap profesional. Ia menjawab jika ditanya, menanggapi jika penting, tapi tidak pernah membiarkan percakapan menjadi pribadi. Hubungan mereka sudah berubah menjadi hubungan administratif, seperti dua orang penyewa yang tinggal di properti yang sama. Dimas tidak tahu bahwa setiap kata yang ia ucapkan, setiap langkahnya di rumah, diamati dengan tenang oleh Rani. Ia merasa rumah sudah kembali tenang, padahal yang sebenarnya terjadi, Rani sedang menunggu titik akhir dari seluruh proses ini. Ia sedang menghitung waktu, bukan perasaan. Suatu malam, Dimas meninggalkan ponselnya di meja makan. Rani yang baru saja selesai mencuci piring melihat layar menyala. Ada notifikasi masuk. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal dengan nama panggilan yang asing. Pesan itu tidak dibuka. Rani hanya mencatat jam dan isi singkat yang muncul di layar. Ia tidak tertarik dengan drama baru. Yang ia butuhkan hanyalah bukti tambahan jika diperlukan. Beberapa hari setelahnya, Rani menemui pengacaranya. Ia membawa seluruh salinan data dari ponsel lama dan menyampaikan rencana untuk mengajukan gugatan perceraian sekaligus tuntutan ganti rugi moral dan materi. Semua data sudah diverifikasi. Tidak ada unsur rekayasa. Semuanya valid dan bisa menjadi landasan hukum yang kuat. Pengacaranya menyarankan agar surat gugatan dikirim langsung ke alamat kantor Dimas. Hal ini akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih kuat dibanding jika disampaikan di rumah. Rani setuju. Ia tidak ingin membuat keributan di rumah. Ia ingin semua berjalan secara legal, dengan tekanan yang terukur. Beberapa hari kemudian, surat gugatan sampai ke tangan Dimas di kantor. Ia membacanya dengan wajah pucat. Tidak hanya soal perceraian, tetapi juga tuntutan pengosongan rumah dan ganti rugi atas penggunaan uang bersama untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan. Rani tidak mengajukan gugatan emosional. Ia hanya mencantumkan bukti yang ia miliki dan pasal-pasal yang relevan. Semua diketik rapi, dibubuhi materai, dan ditandatangani resmi. Sepulang dari kantor, Dimas terlihat bingung. Ia tidak berbicara apa-apa. Ia hanya duduk di ruang tengah dalam diam. Rani tetap menjalankan rutinitasnya. Ia tidak menegur, tidak membuka percakapan, karena tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Semua sudah ada di atas kertas. Semua sudah dijelaskan oleh waktu dan bukti. Hari-hari selanjutnya berjalan dalam ketegangan. Dimas mencoba bersikap biasa, tapi semua orang di rumah tahu bahwa waktunya tinggal menghitung hari. Rani tetap tenang. Ia tidur nyenyak setiap malam. Ia tidak lagi dihantui oleh perasaan terhina atau kehilangan. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa keadilan bisa datang, bukan lewat teriakan, tapi lewat perhitungan yang sabar dan dokumen yang kuat. Kini, Rani tinggal menunggu tanggal sidang pertama. Ia sudah menyiapkan semuanya. Bukti di tangan. Kepemilikan rumah sudah sah. Posisi hukumnya jelas. Dan yang paling penting, ia sudah tidak punya alasan lagi untuk bertahan demi apapun. Karena rumah itu bukan lagi tentang cinta, tapi tentang hak yang harus ia jaga. Sidang pertama dijadwalkan pada hari Senin pagi, pukul 9, di sebuah pengadilan agama yang terletak di tengah kota. Rani datang lebih awal dari jadwal. Ia mengenakan pakaian formal berwarna netral dan membawa sebuah map besar berisi dokumen yang telah tersusun rapi. Di dalamnya, ada bukti transfer, tangkapan layar, hasil cetak percakapan, serta fotokopi dokumen kepemilikan rumah. Langit pagi itu mendung. Udara kota lembab karena hujan semalam. Di pelataran parkir, kendaraan berjejer rapi. Beberapa pasangan tampak duduk menunggu panggilan sidang. Wajah-wajah lelah dan tegang terlihat jelas. Rani duduk tenang di sudut ruang tunggu. Ia menunduk,
menutup matanya sejenak, lalu membuka mapnya dan meninjau ulang berkas yang akan diserahkan kepada majelis hakim. Dimas datang 15 menit sebelum sidang dimulai. Ia mengenakan kemeja biru muda dan celana bahan gelap. Rambutnya disisir rapi, tapi wajahnya tampak tegang. Ia duduk beberapa kursi dari Rani, tidak berbicara, tidak menoleh. Ia hanya memandangi lantai dan memainkan jemari tangannya, gelisah menanti waktu bergulir. Pengacara Rani datang dan langsung menyalami kliennya. Mereka berbicara singkat, saling mengonfirmasi langkah yang akan diambil. Tidak ada nada marah. Semuanya berjalan dalam ritme profesional. Di ruang itu, tidak ada yang tersisa dari hubungan suami istri selain berkas dan fakta. Pukul 9:10, nama mereka dipanggil. Keduanya berdiri dan berjalan ke ruang sidang. Meja hijau tampak sederhana. 3 orang hakim duduk menghadap ke arah mereka. 1 panitera mencatat jalannya persidangan. Ruangan itu dingin, tak hanya karena AC, tapi juga karena atmosfer yang mengunci semua emosi. Sidang dibuka dengan pembacaan pengajuan gugatan dari pihak Rani. Hakim ketua meminta pengacara Rani membacakan poin-poin utama. Dalam dokumen itu, tertulis bahwa penggugat mengajukan permohonan cerai dengan alasan telah terjadi pelanggaran berat terhadap kesetiaan dalam rumah tangga, pengalihan aset bersama tanpa persetujuan, serta tekanan mental berkepanjangan yang berdampak pada kehidupan pribadi dan sosial. Dimas tidak menginterupsi. Ia hanya duduk diam dan sesekali mengangguk kecil. Saat hakim bertanya apakah ia memahami gugatan, ia menjawab dengan suara rendah dan singkat. Tidak ada pembelaan. Tidak ada klarifikasi. Kemudian, pengacara Rani menyerahkan bukti-bukti. Satu persatu dipresentasikan. Tangkapan layar, bukti transfer, dan dokumen pembelian rumah dengan nama lengkap Rani. Juga diserahkan rekaman percakapan yang diambil dari ponsel lama. Hakim memeriksa semuanya dengan seksama, mencocokkan tanggal dan isi. Wajah Dimas semakin tertunduk. Sesekali ia menarik napas panjang, mencoba terlihat tenang. Tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ia tidak menyangka bahwa Rani menyimpan semua ini, apalagi menyusunnya secara sistematis. Ia kira semua yang ia lakukan bisa dilupakan begitu saja, selama tidak diungkit. Ia keliru. Ruang sidang hening ketika rekaman percakapan diputar. Suara Dimas terdengar jelas, membicarakan biaya hotel dengan Nita, penggunaan uang rumah tangga untuk menyewa apartemen, dan keluhan tentang istri sah yang dianggap terlalu diam tapi menyulitkan. Di kursi saksi, Dimas hanya bisa memejamkan mata. Ia tidak punya bantahan. Hakim ketua mengangguk kecil setelah rekaman berakhir. Ia menoleh ke pengacara Dimas dan bertanya apakah ada sanggahan. Pengacara Dimas hanya menyampaikan bahwa kliennya mengakui telah melakukan kekeliruan, dan berharap proses perceraian bisa diselesaikan tanpa mempersulit siapapun. Tidak ada pembelaan lebih lanjut. Tidak ada upaya menolak bukti. Rani tetap tenang sepanjang sidang. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan kemarahan. Semua emosi telah ditumpahkan dalam malam-malam panjang ketika ia menyusun bukti, bukan di ruang sidang ini. Baginya, momen ini bukan pelampiasan, tapi penyelesaian. Sidang pertama ditutup dengan pernyataan bahwa majelis akan meninjau seluruh bukti dan menjadwalkan sidang lanjutan dalam waktu 2 minggu. Hakim juga menyarankan agar kedua belah pihak mempertimbangkan mediasi. Meskipun dari gelagat yang ada, keputusan akhir hampir bisa ditebak. Keluar dari ruang sidang, Dimas berjalan lebih dulu. Ia tidak menoleh, tidak berkata apa-apa. Rani melangkah perlahan, masih bersama pengacaranya. Tidak ada rasa puas, tapi ada kelegaan. Ia tahu proses ini belum selesai, tapi arah akhirnya sudah jelas. Ia tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Dalam perjalanan pulang, Rani membuka jendela mobil. Angin sore menyapu wajahnya. Ia memandangi jalanan kota yang padat, hiruk-pikuk kendaraan, dan pejalan kaki yang berlalu lalang. Di balik kaca jendela itu, ia merasa bebas untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia tidak menyesali keputusannya. Ia hanya menyesal mengapa dulu terlalu sabar saat seharusnya ia tegas. Tapi semuanya sudah lewat. Kini ia tahu,
Tidak semua luka harus disembuhkan dengan maaf. Beberapa luka hanya bisa diobati dengan keadilan. Sore itu, ia tiba kembali di rumahnya. Rumah yang secara hukum sudah di tangannya. Rumah yang sudah tak lagi menyimpan rahasia. Ia membuka pintu, masuk ke dalam, dan kembali ke rutinitasnya. Hari esok adalah kelanjutan dari hidup yang baru. Hidup yang dibangun di atas kebenaran, bukan sandiwara. Menjelang sidang akhir, suasana rumah menjadi lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada percakapan antara Rani dan Dimas, hanya langkah-langkah yang berselisih tanpa arah. Mereka seperti dua orang asing yang terjebak di bawah atap yang sama, menunggu sesuatu yang sudah pasti datang, tapi belum mereka sebutkan dengan suara. Rani semakin sibuk mempersiapkan dokumen pelengkap yang diminta hakim. Ia tak melewatkan satu detail pun. Semua yang bersifat administratif disusun dalam satu map baru. Ia sudah tidak lagi memikirkan emosi. Kini yang dihadapinya adalah tahap akhir dari sebuah perjuangan panjang untuk mengambil kembali hidupnya yang sempat dirampas diam-diam. Dimas terlihat lebih murung dari sebelumnya. Ia jarang keluar kamar. Bahkan akhir-akhir ini sering terlambat masuk kerja. Beberapa malam, ia pulang dalam keadaan mabuk ringan, seolah mencoba melarikan diri dari tekanan yang ia ciptakan sendiri. Namun rumah itu tidak lagi menyambutnya hangat. Rumah itu kini berdiri di bawah kendali penuh Rani, dengan ketegasan, bukan kelembutan. Di minggu terakhir sebelum sidang penetapan, Dimas mulai mencoba pendekatan. Ia meninggalkan catatan kecil di meja makan. Ia menata sarapan di pagi hari, sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia membuka pintu pagar ketika Rani pulang sore. Tapi semua itu tidak mengubah suasana. Rani tetap menjaga jarak. Tidak karena benci, melainkan karena ia sudah menutup pintu emosional yang dulu terbuka lebar untuk Dimas. Upaya Dimas untuk berbicara selalu berakhir gagal. Rani tidak memberinya ruang. Setiap kata yang terlontar dari mulutnya hanya dianggap sebagai jeda sementara yang tidak akan mengubah putusan. Ia sudah terlalu sering dikecewakan, dan saat ini bukan waktunya lagi untuk berspekulasi soal perasaan. Dimas tahu ia terlambat. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan belakangan ini hanyalah respons panik dari seorang pria yang baru mengerti kehilangan saat semua sudah selesai. Tapi ia tetap mencoba. Beberapa kali ia duduk diam di meja makan, menunggu Rani keluar dari kamar. Namun Rani selalu melewati tanpa memberi isyarat bahwa keberadaan Dimas berarti. 3 hari sebelum sidang akhir, Rani menerima panggilan dari pengacaranya. Semua dokumen telah lengkap, dan ia hanya tinggal datang ke pengadilan untuk menandatangani berkas akhir. Tidak ada proses panjang lagi, tidak ada kesaksian tambahan. Hanya sebuah tanda tangan dan pernyataan bahwa ia sepakat untuk mengakhiri pernikahan secara sah. Hari itu, Rani menyendiri lebih lama di kamarnya. Ia tidak menangis. Ia juga tidak melamun. Ia hanya duduk menatap dinding kosong sambil memegang foto lamanya bersama Dimas di hari pernikahan mereka dulu. Foto itu sudah kusam. Bingkainya berdebu. Tapi wajah mereka berdua masih tersenyum lebar. Tak menyangka bahwa semuanya akan berakhir seperti ini. Tanpa ragu, Rani menyimpan foto itu ke dalam kotak kecil, lalu menguncinya di laci terdalam. Ia tidak membuangnya, tapi ia juga tidak ingin melihatnya lagi. Baginya, itu adalah simbol dari masa lalu yang sudah usai. Ia tidak membenci kenangan, tapi ia tidak akan menjadikannya alasan untuk bertahan di tempat yang tidak lagi pantas untuk dihuni hati. Sidang akhir berlangsung singkat. Rani dan Dimas duduk di kursi masing-masing. Tak banyak yang dibicarakan. Hakim membacakan berkas, lalu meminta kedua belah pihak menandatangani dokumen akhir. Rani menandatanganinya dengan tenang. Tangan kirinya memegang map kecil, tangan kanannya memegang pena. Tanda tangannya jelas, tegas, tanpa ragu. Dimas sedikit gemetar saat menandatangani. Tangannya tidak stabil, matanya sesekali melirik ke arah Rani. Tapi perempuan itu tidak melihat ke arahnya. Ia sudah mengalihkan pandangannya jauh ke depan, ke arah masa depan yang tak lagi melibatkan suaminya itu. Setelah semua selesai, hakim menyampaikan putusan bahwa keduanya telah sah bercerai dan memiliki hak masing-masing sesuai dokumen yang telah disepakati. Rumah sepenuhnya menjadi milik Rani.
Aset bersama dibagi sesuai porsi dan catatan resmi. Hak pemeliharaan rumah dan segala isinya tidak bisa diganggu-gugat lagi oleh siapapun. Di luar ruang sidang, Rani berdiri sejenak, menatap langit. Awan mendung menggantung rendah, tapi tak ada hujan. Ia menarik napas panjang, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Ia tak memberi ucapan perpisahan, tak menyalami Dimas, dan tidak meninggalkan pesan. Karena semua yang perlu disampaikan telah tertulis dan ditandatangani. Dimas tertinggal di bangku luar ruang sidang. Ia menatap punggung Rani yang semakin menjauh. Tidak ada lagi kekuasaan yang ia miliki. Tidak ada argumen, tidak ada penjelasan, dan tidak ada kesempatan kedua. Yang ada hanyalah kenyataan bahwa perempuannya yang dulu diam, kini berdiri tegak membawa kembali seluruh haknya dengan kepala tinggi. Sore itu, Rani pulang ke rumahnya. Ia membuka pagar, masuk, dan menutup pintu dengan tenang. Rumah itu kini sunyi tapi tidak kosong. Ia berjalan ke kamar, membuka tirai, dan membiarkan cahaya masuk. Ia menyusun kembali ruangan dengan caranya. Tidak ada lagi aroma asing. Tidak ada barang-barang yang bukan miliknya. Semuanya kembali ke keadaan semula, tapi dengan perasaan yang berbeda. Satu tanda tangan telah memisahkan hidup lama dan hidup barunya. Kini ia bukan lagi seorang istri yang tersakiti, tapi perempuan yang berhasil membuktikan bahwa diam bukan berarti kalah. Bahwa air mata tidak selamanya menjadi senjata, tapi juga bisa menjadi batu pondasi untuk membangun kekuatan. Di malam itu, Rani menyalakan lampu-lampu kecil di ruang tamu. Ia membuat secangkir teh, duduk di kursi favoritnya, dan membuka buku catatan baru. Di halaman pertama, ia menulis satu kalimat. Ini bukan akhir. Ini adalah titik awal kehidupan yang aku pilih sendiri. Sejak perceraian disahkan, hari-hari Rani terasa berbeda. Bukan karena kehilangan, tetapi karena ruang geraknya kini sepenuhnya milik sendiri. Rumah yang dulu menjadi saksi luka, kini menjadi tempat perlindungan yang utuh. Tidak ada lagi suara asing, tidak ada lagi ketegangan yang tersembunyi. Rumah itu sunyi, tapi bukan sunyi yang menyiksa. Itu adalah sunyi yang menenangkan. Rani memulai hari-hari barunya dengan membenahi ulang seluruh isi rumah. Ia menyumbangkan sebagian barang lama, mengganti warna dinding ruang tamu, dan memindahkan perabotan yang mengingatkannya pada masa lalu. Semua perubahan dilakukan perlahan, dengan perencanaan matang. Ia tidak ingin sekadar menghapus jejak, tapi juga membangun identitas baru yang lebih sesuai dengan dirinya saat ini. Ia juga memperbaiki taman belakang. Rumput yang dulunya dibiarkan tumbuh liar kini dipangkas rapi. Ia menanam bunga dan pohon kecil yang memberi nuansa segar. Taman kecil itu menjadi tempat favoritnya setiap pagi. Duduk sendiri dengan secangkir teh dan buku catatan, ia menuliskan rencana-rencana kecil yang ingin ia capai. Bukan ambisi besar, tapi langkah-langkah nyata yang bisa ia kontrol. Secara perlahan, Rani juga kembali ke lingkaran sosial yang pernah ia tinggalkan. Ia menghadiri acara lingkungan, membantu kegiatan sosial kecil di RT, dan mulai aktif dalam kelompok usaha rumahan. Ia tidak banyak bicara soal masa lalunya. Yang ia bawa adalah dirinya yang sekarang, perempuan yang tenang, sigap, dan tahu batas. Kehidupan finansialnya pun mulai stabil. Ia membuka kembali usaha makanan ringan yang sempat vakum. Dibantu seorang tetangga, ia memproduksi camilan rumahan dan menitipkannya ke beberapa warung di sekitar. Ia tidak lagi bergantung pada siapapun. Semua kebutuhan rumah ditanggung dari penghasilannya sendiri. Tidak besar, tapi cukup. Dan bagi Rani, cukup adalah awal dari damai. Pada malam-malam tertentu, kenangan masih datang. Bukan kenangan yang membuatnya lemah, tapi yang menyadarkannya bahwa proses yang ia jalani bukanlah hal ringan. Ia pernah dilecehkan secara emosional, pernah disingkirkan di rumahnya sendiri, pernah dianggap tidak cukup. Tapi semua itu kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang telah ia lewati, bukan sesuatu yang harus ia bawa terus-menerus. Dimas tidak pernah kembali ke rumah itu. Setelah penetapan pengadilan, ia menghilang dari sekitar lingkungan. Kabarnya, ia pindah keluar kota bersama Nita. Tidak ada kabar lebih lanjut.
Rani tidak mencari tahu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena ia sadar bahwa apapun kabar tentang mereka, tidak akan berdampak lagi pada hidupnya. Mereka adalah halaman yang telah ditutup rapat. Suatu sore, Rani menerima undangan dari komunitas pengusaha kecil di kotanya. Ia diminta menjadi pembicara tamu dalam diskusi bertema, bangkit dari kehidupan rumah tangga yang retak. Undangan itu datang dari seorang teman lama yang mengikuti perjuangan Rani dari jauh. Awalnya ia ragu, tapi akhirnya menerima. Bukan untuk membuka luka, tapi untuk membagikan kekuatan. Di acara itu, Rani berbicara dengan tenang. Ia tidak menyebut nama, tidak mengumbar aib. Ia hanya membagikan proses berpikir dan strategi bertahan ketika seseorang merasa dikhianati di dalam rumahnya sendiri. Pesertanya sebagian besar adalah perempuan, dan banyak dari mereka yang datang dengan wajah yang tak asing, penuh cerita yang belum pernah terucap. Usai acara, beberapa peserta mendatanginya. Mereka bercerita singkat, kadang hanya lewat tatapan dan genggaman tangan. Rani mendengar tanpa menghakimi. Ia tahu, sebagian dari mereka belum bisa mengambil langkah. Tapi dengan hadirnya Rani di panggung itu, mereka mendapat harapan bahwa luka pun bisa disusun ulang menjadi pijakan. Hari demi hari berjalan. Musim berganti. Rani menemukan bahwa hidup setelah perceraian bukan tentang menghapus, tapi menerima. Ia tidak berusaha memulai dari nol, tapi melanjutkan dari titik di mana ia kembali punya kendali. Ia mengisi waktu dengan hal-hal yang memberi makna. Membaca, menulis, berkebun, dan sesekali berlibur ke tempat yang dulu hanya menjadi rencana kosong. Di satu akhir pekan, ia berangkat ke kota pegunungan yang tenang. Ia menyewa kamar kecil di penginapan sederhana, menghindari keramaian. Di sana, ia menulis lebih banyak. Ia menuliskan babak hidup yang sedang ia jalani, bukan untuk diterbitkan, tapi sebagai catatan pribadi. Di buku itu, ia tidak menulis tentang sakit hati, tapi tentang bagaimana ia bisa utuh kembali. Rani menyadari bahwa rumah yang ia pertahankan mati-matian itu bukan sekadar bangunan, melainkan simbol dari hak yang harus diperjuangkan. Rumah itu adalah bukti bahwa ia pernah dipinggirkan, tapi tidak pernah menyerah. Bahwa ia bisa kehilangan segalanya, tapi tetap bangkit dengan cara yang terhormat. Kini, ia tidak lagi menyimpan barang-barang dari masa lalu. Tidak ada foto bersama Dimas yang tersisa di dinding. Tidak ada hadiah-hadiah lama yang masih dipajang. Semuanya telah diganti dengan hasil kerja tangannya sendiri. Rak yang ia buat sendiri, lukisan kecil yang ia beli dari pasar lokal, dan foto-foto alam yang ia ambil saat bepergian sendiri. Perempuan itu telah kembali menjadi pemilik hidupnya. Ia tidak perlu pengakuan siapapun. Ia tidak perlu cinta yang penuh janji palsu. Yang ia butuhkan hanya ruang aman, waktu yang ia kendalikan, dan langkah-langkah yang ia pilih sendiri. Dan semuanya kini telah ia miliki. Malam itu, Rani menutup jendela kamarnya setelah hujan reda. Ia melihat tetesan air yang masih menempel di kaca. Udara segar masuk ke dalam ruangan. Ia duduk, membuka buku catatannya, dan menulis satu kalimat baru. Hidup ini tidak menunggu orang lain menyelamatkanku. Aku yang harus menyelamatkan diriku sendiri. Dan dengan itu, lembaran hidup baru benar-benar dimulai. Waktu terus berjalan. Bulan demi bulan berganti. Rumah yang dulu menjadi saksi penderitaan Rani kini benar-benar berubah menjadi ruang hidup yang hangat dan damai. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Tidak ada lagi luka yang belum mengering. Semua telah dilewati dengan kepala tegak dan langkah yang stabil. Rani menjalani hidup barunya tanpa ambisi berlebihan. Ia tidak mengejar kesempurnaan, tapi fokus menjaga kestabilan. Rutinitas yang ia bangun berjalan seperti sistem yang tidak terganggu. Ia bangun pagi, merawat kebun kecil di belakang rumah, lalu melanjutkan pekerjaan produksinya di dapur. Usaha camilan yang ia bangun tumbuh perlahan tapi pasti. Beberapa kafe kecil mulai memesan produknya secara rutin. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Ia tidak mencari validasi dari luar. Semua pengakuan yang ia butuhkan datang dari dirinya sendiri. Dari caranya bertahan ketika dihancurkan, dari caranya bangkit tanpa menyalahkan siapapun,
dan dari caranya mengendalikan arah hidup dengan cara yang sederhana tapi pasti. Dari luar, Rani tampak seperti perempuan biasa yang hidup sendiri. Tapi mereka yang mengenalnya tahu, ia bukan perempuan biasa. Ia pernah kehilangan suami, harga diri, bahkan arah hidup. Tapi kini ia kembali dengan bentuk yang lebih utuh dan jernih. Tidak keras, tapi tidak rapuh. Sesekali, ada kabar tentang Dimas yang sampai ke telinganya. Konon, rumah tangga barunya tidak berjalan lancar. Bisnisnya pun mulai menurun. Beberapa orang bilang ia pernah mencoba kembali ke kota ini, mungkin untuk melihat rumah yang dulu pernah ia tinggali. Tapi ia tidak pernah muncul di depan pintu. Dan Rani tak pernah menanyakan lebih jauh. Baginya, Dimas bukan lagi bagian dari cerita masa depan. Ia hanya tokoh dalam babak yang sudah selesai. Tidak perlu dibenci, tidak juga diingat terlalu lama. Rani tidak menyimpan dendam. Ia hanya memilih tidak memberi ruang lagi pada sesuatu yang sudah terbukti menyakitinya. Suatu hari, dalam sebuah kegiatan komunitas perempuan, Rani diminta untuk menulis surat kepada dirinya sendiri di masa lalu. Ia tidak menolak. Di kertas itu, ia menulis dengan tulisan tangan yang tenang dan rapi. Isinya bukan nasihat, tapi pengakuan. Ia menulis bahwa ia pernah sangat mencintai Dimas. Bahwa ia pernah memimpikan keluarga yang utuh bersamanya. Ia tidak menyesal pernah menjadi istri yang setia, yang sabar, yang berjuang mempertahankan rumah tangga saat semua orang menyuruh pergi. Ia tidak menyesal pernah menangis, pernah diam, pernah bertahan terlalu lama. Karena dari semua itu, ia belajar arti sebenar-benarnya tentang harga diri, tentang batas dalam mencintai, dan tentang keberanian untuk berhenti ketika cinta tidak lagi dihargai. Rani tahu, banyak perempuan yang mengalami hal serupa. Dikhianati, disingkirkan, lalu ditinggalkan tanpa penjelasan. Tapi ia ingin menjadi bukti bahwa luka tidak harus mengubah seseorang menjadi pahit. Luka bisa menjadi cara untuk membangun pondasi baru yang lebih kuat dan mandiri. Setahun setelah perceraian, ia menerima surat dari pengadilan. Isinya adalah pemberitahuan bahwa Dimas secara resmi telah melepas seluruh hak klaim atas properti yang dulu mereka miliki bersama. Surat itu menandai akhir dari semua keterikatan hukum antara mereka. Rani membacanya perlahan, lalu menyimpannya di laci. Tidak ada perasaan spesial, hanya rasa lega bahwa semua benar-benar telah selesai. Malam itu, Rani duduk di depan jendela kamarnya. Langit bersih. Bintang-bintang terlihat jelas. Angin malam membawa suara serangga dari taman belakang. Ia menyalakan lampu meja, membuka buku catatan, dan menulis satu kalimat. Aku pernah mencintai, dan aku tidak menyesal. Tapi sekarang aku mencintai diriku sendiri, dan itu cukup. Di dalam keheningan itu, Rani menutup bukunya dan menatap malam yang tenang. Ia tidak tahu apa yang akan datang esok hari. Tapi ia tahu satu hal, apapun yang terjadi, ia siap. Karena ia telah melalui badai, dan masih berdiri tegak. Dan untuk itu, ia tidak memerlukan tepuk tangan. Cukup dirinya sendiri yang tahu. Hidup tidak selalu memberi yang terbaik, tapi hidup memberi kesempatan untuk memilih. Dan Rani telah memilih. Menjadi perempuan yang tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada siapapun selain dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, semua tokoh, tempat pada cerita ini hanya fiksi dan hasil imajinasi penulis. Cerita ini dibuat hanya untuk hiburan dan pengembangan kreatif semata. Oke, jangan lupa subscribe April Story dan bunyikan loncengnya.